Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya kami memperkenalkan anggota kelompok yang pertama yaitu Muhammad Ridho dengan NIM 19053013. Kemudian saya sendiri, Primaya Wrakseva dengan NIM 19053054 dan Dea Fitri Antoni dengan NIM 19053075. Baiklah, kita mulai saja masuk ke indikator materi. Yang pertama ada konsep dasar strategi pembelajaran. Yang kedua yaitu konsep modal pembelajaran, yang ketiga metode pembelajaran, yang keempat teknik pembelajaran, dan yang kelima taktik pembelajaran. Nah, materi yang pertama yaitu konsep dasar strategi pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran yaitu strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh seorang guru dan siswa agar tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut ahli David Wina Sanjaya tahun 2008 menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya, bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Di sini ahli juga berpendapat, yaitu Neumann dan Logan, mengemukakan bahwa terdapat 4 unsur strategi dari setiap usaha. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Yang kedua yaitu mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama atau basic way yang paling efektif untuk mencapai sasaran. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau step yang akan ditempuh sejak awal hingga sampai ke titik dengan sasaran. Dan yang terakhir yaitu mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur atau kriteria dan patokan ukuran atau standar untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan atau achievement usaha. Selanjutnya yaitu ada macam-macam konsep pembelajaran. Di sini terdapat 13 macam-macam dari strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran expository atau SPE. Kemudian yaitu strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Kemudian strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Kemudian strategi pembelajaran konstekstual atau CTL, kemudian strategi pembelajaran afektif, strategi pembelajaran kreatif produk, strategi pembelajaran inklusif, strategi pembelajaran berbasis proyek, yang ke-10 yaitu strategi pembelajaran kuantum, strategi pembelajaran siklus, strategi pembelajaran berbasis komputer dan elektronik atau e-learning, dan yang terakhir yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dea Fitri Antoni. Kepada Dea, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih pada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Langsung saja, saya akan membahas tentang konsep model pembelajaran. Nah, pertama yaitu pengertian dari model pembelajaran itu tersendiri. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, yang disajikan secara khas oleh guru. Jadi model pembelajaran itu merupakan suatu hal yang nantinya akan diajarkan oleh guru kepada muridnya. Seperti model pembelajaran seperti apa yang tidak membuat muridnya itu bosan atau mengantuk saat gurunya menjelaskan. Berkenaan dengan model pembelajaran tersebut, Bruce, Joyce, dan Marshall mengetengahkan ada 4 kelompok model pembelajaran. Yang pertamanya interaksi sosial. Model interaksi sosial ini dapat berupa seperti kita lebih
mengeluarkan rasa sosialisasi kepada lingkungan sekitar maupun antar sesama kita di dalam belajar. Yang selanjutnya model pengolahan informasi, yakninya dapat berupa mencari-cari informasi apa saja yang dapat dijadikan sebagai metode untuk pembelajaran. Selanjutnya model personal humanistik, artinya personal itu secara tersendiri atau antara individu dengan individu. Nah, yang terakhir adanya model modifikasi tingkah laku. Artinya, tingkah laku ini demikian seringkali penggunaan istilah model pembelajaran ini diidentikan dengan strategi pembelajaran. Selanjutnya, moderator. Baiklah, yang selanjutnya ini ialah macam-macam dari model pembelajaran. Macam-macam model pembelajaran ini menurut Carly dan Yulia Riani-Tiningsih pada tahun 2002, yakni yang pertama adanya model pembelajaran kontekstual, secara konteks atau secara terstruktur. Yang kedua, model pembelajaran berdasarkan masalah. Nah, pada model ini akan dikumpulkan beberapa masalah-masalah, lalu nantinya akan dijadikan sebuah model pembelajaran bagi guru untuk menyampaikan kepada siswanya. Yang ketiga, model pembelajaran konstruktivisme. Secara terkonstruksi atau secara beraturan, penyampaian materi-materi pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik nantinya. Yang keempat, yang ini model dengan pendekatan lingkungan. Model ini juga bisa dilakukan untuk terlebihnya kepada guru yang mengajar tentang alam, seperti membawa murid-muridnya untuk ke lingkungan alam, lebih mengenali lagi, oh begini tentang bagaimana dengan sekitarnya. Yang kelima, model pengajaran langsung. Model pengajaran langsung ini dapat berupa seperti interaksi kelas, itu merupakan juga bisa dapat dikatakan sebagai model pengajaran langsung. Yang keenam, model pembelajaran terpadu. Yang terakhir itu model pembelajaran interaktif. Fungsi dari model pembelajaran ini yakni sebagai pedoman, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran. Karena pemilihan model sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan dibelajarkan, tujuan, atau kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, agar siswa dapat memahaminya dengan baik dan dengan teliti. Lanjut, moderator. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar. Sehingga bagi sumber belajar, dalam menggunakan suatu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Ketepatan penggunaan suatu metode akan menunjukkan fungsionalnya strategi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain, metode pembelajaran ini merupakan langkah selanjutnya dari model pembelajaran tadi. Setelah guru menentukan model pembelajaran sepertinya apa, lalu dia akan melalui step selanjutnya, yakni metode apa yang akan digunakan untuk mengaplikasikan dari model pembelajaran tersebut. Sekian, moderator. Itulah pembahasan dari rekan saya, Dea. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ridho. Kepada Muhammad Ridho dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran. Yang mana pada metode pembelajaran ini memiliki kedudukan dalam pembelajaran yang mempunyai ruang lingkup dalam berbagai cara. Pertama, satu pemberian dorongan, yang mana yaitu cara yang digunakan sumber belajar dalam rangka memberikan dorongan kepada warga belajar untuk terus mau belajar. Yang kedua, pengungkapan tumbuh minat belajar, yang mana cara ini dalam menumbuhkan rangsangan untuk tumbuhnya minat belajar warga belajar dan didasarkan pada kebutuhan. Yang ketiga, penyampaian bahan belajar atau bahan materi, yaitu cara yang digunakan untuk sumber belajar dalam menyampaikan bahan dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, penciptaan atau pencipta iklim belajar yang kondusif, yang mana cara ini digunakan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi warga belajar atau siswa yang ada di dalam kelas. Yang kelima, tenaga untuk melahirkan kreativitas,
yaitu cara untuk menumbuhkan kreativitas warga belajar atau siswa belajar sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Yang keenam, pendorong untuk penilaian diri dalam proses dan hasil belajar. Yang mana cara ini untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran yang telah dicapai oleh suatu siswa dalam suatu target dari pembelajaran tersebut. Yang ketujuh, pendorong dalam melengkapi kelemahan hasil belajar, yang mana cara ini digunakan untuk mencari pemecahan masalah yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran. Lanjut. Lanjut moderator. Ya. Selanjutnya itu macam-macam dari metode pembelajaran. Yang pertama itu ada metode ceramah, yang mana metode pembelajaran ceramah ini menggunakan secara lisan dalam pembelajaran. Yang kedua metode diskusi, yang mana metode ini menggabungkan beberapa siswa dalam berkelompok untuk membahas permasalahan dalam pembelajaran. Yang ketiga metode demonstrasi. Metode ini lebih menekankan pada seperti gambar gitu, menjelaskan semua permasalahan itu dalam bentuk gambar gitu, Pak. Yang keempat, metode ceramah plus. Metode ceramah plus ini hampir sama dengan metode ceramah dan diskusi, hanya saja digabung atau dikombinasi. Yang kelima, metode resitasi. Yang keenam, metode eksperimental, di mana metode ini lebih mengedepankan eksperimen atau percobaan-percobaan pada pembelajaran. Yang ketujuh, metode latihan keterampilan. Berarti metode yang mengutamakan keterampilan atau kreativitas dari siswa dalam pembelajaran untuk lebih aktif. Yang kedelapan, metode pengajaran beregu. Berarti metode ini adalah metode yang berasal dari metode diskusi, mana metode ini lebih dalam bentuk kelompok lebih besar. Yang kesembilan, peer teaching method. Berarti metode yang digunakan lebih atau metode yang di dalamnya itu memiliki satu atau lebih dari dua pengajar atau dua guru. Yang ke-10, metode pemecahan masalah atau problem solving method. Lanjut. Oke, yang keempat teknik pembelajaran, yang mana di dalam teknik pembelajaran ini kita perlu tahu dulu apa itu teknik. Teknik itu ialah cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode. Berarti ini teknik itu suatu cara, yang mana teknik dalam pembelajaran itu dapat diartikan cara yang dilakukan orang untuk mengimplementasikan suatu materi atau suatu metode pembelajaran secara lebih spesifik, yang mana misalnya penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah yang relatif sangat banyak dan membutuhkan teknik tersendiri, yaitu dengan tentunya secara teknik akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlahnya sangat terbatas. Dengan demikian, penggunaan metode diskusi perlu juga digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong lebih aktif ataupun pasif, sehingga pada kelas tersebut, dalam hal ini guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam teknik atau koridor metode yang sama. Lanjut. Nah, yang terakhir mengenai taktik pembelajaran, yang mana taktik pembelajaran ini juga merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan. Berarti kalau taktik ini dalam melaksanakan, berarti langsung pengimplementasian. Bagaimana gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik yang tadi. Misalnya saja, terdapat dua orang yang sama-sama menggunakan metode ceramah. Tetapi mungkin akan sangat berbeda jika kedua orang tersebut diimplementasikan dalam taktik pembelajarannya. Si A akan berbeda dengan si B dalam taktik pengimplementasian pembelajaran. Dalam hal penyajian, yang satu cenderung mungkin banyak diselangi dengan humor atau karena memang dia seorang yang sense of humor yang tinggi, ataupun yang satunya lagi kurang dalam sense of humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Mungkin sekian pembahasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, jadi saya simpulkan saja bahwa strategi pembelajaran itu mencakup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, apa-apa saja isi kegiatan, proses kegiatan, dan sarana penunjang kegiatan tersebut. Strategi yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran disebut dengan strategi pembelajaran. Baiklah, sekiranya hanya itu yang kelompok kami dapat presentasikan. Salah dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.